Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini masih bisa berjumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan kuliah secara online pada mata kuliah Sistem Tenaga Listrik. Kesempatan kali ini saya nanti akan membahas tentang materi gangguan pada sistem tenaga listrik. Ini biodata saya, seperti biasanya saya sampaikan, mungkin apabila Anda memerlukan sesuatu nanti bisa kontak dengan saya. Untuk tujuannya saya ilustrasikan dengan gambar ini. Mungkin sebelum Anda menonton video ini atau belum mengikuti kuliah di sini, Anda mungkin masih merasa belum paham, merasa belum kompeten. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik? Nah, setelah mengikuti kuliah ini, harapannya Anda menjadi lebih paham, lebih clear, sehingga nanti menjadi lebih kompeten. Nah, harapannya nanti materi ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk bekal dalam memasuki dunia kerja. Sehingga Anda nanti bisa melakukan inovasi berkaitan dengan pekerjaan di bidang teknik elektro, khususnya di bidang teknik ketenaga listrikan. Nah, sebelum kita bahas tentang gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik, kita bahas dulu tentang sistem tenaga listriknya. Ini sudah saya bahas berkali-kali pada mata kuliah sistem tenaga listrik. Jadi yang namanya sistem tenaga listrik itu adalah kumpulan dari komponen-komponen. Nah, komponennya itu apa saja? Ini sudah saya bahas di materi yang bab 2 ya, berkaitan dengan komponen-komponen sistem tenaga listrik. Nah, intinya di sini saya gambarkan sistem tenaga listrik itu terdiri dari subkomponen. Subkomponen pertama itu adalah komponen pembangkit tenaga listrik yang bisa terdiri dari PLTU, PLTG, PLTA, PLTD, PLT mikrohidro, ya, dan PLT yang lainnya. Yang kedua adalah ada komponen berupa trafo penaik tegangan di sini, ya. Karena pada umumnya di sistem tenaga listrik yang terhubung secara terinterkoneksi, pembangkit yang digunakan pada umumnya menghasilkan tegangan menengah. Jadi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit itu pada umumnya adalah tegangan menengah. Sehingga untuk melakukan transmisi itu dibutuhkan penaik tegangan, di sini menggunakan trafo. Menggunakan trafo, ya, tegangannya dari tegangan menengah dinaikkan menjadi tegangan tinggi maupun tegangan ekstra tinggi. Nah, ini sudah saya bahas di mata pokok bahasan tentang saluran transmisi. Ini sudah saya bahas secara detail. Nah, setelah tegangannya dinaikkan, baik menjadi tegangan menengah maupun tegangan ekstra tinggi, ya, di sini nanti masuk ke dalam jaringan transmisi. Nah, setelah masuk jaringan transmisi nanti diturunkan lagi tegangannya melalui trafo lagi. Kalau di sini trafonya step up, kalau di sini nanti step down. Masuk ke gardu induk, bisa nanti tegangannya 150 kV, bisa 70 kV, ya, tergantung dari kapasitas gardu induknya. Nah, setelah masuk gardu induk nanti masuk ke jaringan distribusi untuk nanti didistribusikan. Untuk jaringan distribusi bisa menggunakan tegangan menengah maupun tegangan rendah. Sehingga nanti dari tegangan menengah itu nanti digunakan untuk pengguna listrik yang skala besar seperti hotel, pabrik, kampus, rumah sakit, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk yang tegangan rendah digunakan untuk kebutuhan rumah, kantor, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa subsistem. Ada subsistem pembangkit, ada subsistem trafo penaik tegangan, ada subsistem transmisi, ada subsistem penurun tegangan trafo, ya, ada subsistem jaringan distribusi, dan ada subsistem pemanfaatan tenaga listrik. Jadi itu adalah bagian-bagiannya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi sistem tenaga listrik. Nah, di dalam operasi sistem tenaga listrik, terutama untuk sistem yang terhubung interkoneksi, itu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi normal. Ini yang kondisi yang diharapkan. Yang kedua ada kondisi gangguan. Ada gangguan, ada ketidaknormalan. Nah, sehingga gangguan ini mengakibatkan nanti akan muncul kondisi darurat. Sehingga kondisi darurat ini perlu untuk dipulihkan. Setelah dipulihkan nanti akan kembali menjadi normal. Nah, harapannya di sini untuk sistem tenaga listrik ya, itu selalu bekerja pada kondisi normal. Tapi kan tidak mungkin ya. Dalam operasinya sistem itu akan sering mengalami gangguan. Nah, apa yang dimaksud gangguan pada sistem tenaga listrik ya? Yang dimaksud gangguan adalah keadaan operasi sistem tenaga listrik yang tidak normal. Nah, kondisi yang tidak normal ini dapat mengakibatkan bahaya. Sehingga ini harus diputus ya oleh peralatan proteksi. Baik proteksi utama maupun proteksi cadangan. Nah, apa peralatan proteksinya? Ada circuit breaker, ada fuse, ada circuit breaker nanti yang dikontrol oleh relay, ya, ada recloser, ada arrestor, dan lain sebagainya. Nah, gangguan ini ya itu efeknya nanti ada 2. Efek dari gangguan itu adalah menyebabkan terputusnya catu daya listrik. Apabila gangguan itu tidak bisa diatasi, dia nanti akan menyebabkan terjadinya kerusakan alat. Nah, ini kerusakan alat ini yang berbahaya ya. Bahkan tidak sekedar kerusakan alat tetapi bisa menyebabkan bahaya kematian bagi operator, bagi teknisi atau bagi penggunanya. Sehingga yang namanya gangguan itu harus segera diatasi agar sistem tenaga listrik ya bisa kembali normal atau dipulihkan. Jadi jangan sampai nanti gangguan ini mengakibatkan kondisi kita menjadi darurat ya, dan kita bekerja beroperasi pada kondisi darurat. Sehingga di sini yang kondisinya harus segera dinormalkan. Apabila ada gangguan harus segera dinormalkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pokok bahasan tentang gangguan pada sistem tenaga listrik. Jadi yang namanya gangguan itu dapat terjadi di subsistem tenaga listriknya. Yang pertama, gangguan dapat terjadi di pembangkit atau generatornya. Jadi pembangkit tenaga listrik itu seringkali mengalami gangguan. Baik gangguan yang sifatnya internal dari dalam maupun gangguan yang sifatnya eksternal dari luar. Yang kedua adalah gangguan pada saluran transmisi. Baik saluran transmisi udara, bawah tanah, maupun transmisi bawah laut. Ini seringkali terjadi gangguan. Yang ketiga adalah gangguan pada trafo penaik tegangan. Baik penaik maupun penurun tegangan. Ini seringkali trafo mengalami gangguan. Sehingga menyebabkan tadi ya, sistem tenaga listrik beroperasi pada kondisi gangguan. Sehingga karena terganggu maka ada kondisi darurat. Sehingga perlu pemulihan agar kembali menjadi normal. Yang keempat, gangguan pada gardu induk. Nah, ini gardu induk pada umumnya pasangan luar. Walaupun ada juga yang pasangan dalam. Nah, ini rawan terhadap gangguan. Nanti kita bahas ya, gangguannya apa saja.
Yang kelima adalah gangguan pada jaringan distribusi. Jangan lagi jaringan distribusi baik udara, bawah tanah maupun bawah laut ya mirip transmisi. Gangguannya sama. Seringkali muncul gangguan-gangguan. Yang keenam itu adalah gangguan pada panel listrik. Nah, ini contohnya. Ini pada panel listrik seringkali terjadi gangguan. Yang ketujuh adalah gangguan pada instrumen kontrol. Ya. Misalkan untuk kontrol peralatan tertentu ya itu sering mengalami trouble. Kontaktornya, magnetic kontaktornya trouble, relay-nya trouble, PLC-nya trouble sehingga sistem tenaga listrik mengalami gangguan. Yang berikutnya adalah gangguan pada instalasi listrik konsumen. Ya, jadi nanti di listrik konsumen ya misalkan kita untuk instalasi listrik yang ada di rumah itu terjadi gangguan baik internal maupun eksternal. Baik yang sifatnya temporer maupun yang sifatnya permanen. Nah, yang berikutnya adalah gangguan-gangguan lain. Sebenarnya banyak sekali ya gangguan di dalam sistem tenaga listrik ini. Nah, sekarang kita bahas gangguan pada pembangkit tenaga listrik. Jadi kalau kita lihat gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik itu ada banyak, baik gangguan yang dari dalam maupun gangguan dari luar. Yang pertama yang dari dalam yaitu gangguan pada prime mover atau turbin atau penggerak mula. Penyebabnya apa? Ya macam-macam. Ya, namanya penggerak mula, turbinnya retak itu ya juga gangguan ya. Bahan bakarnya kurang itu juga gangguan ya. Turbin tidak bisa berputar sesuai dengan yang diharapkan itu juga gangguan. Turbin tidak bisa meningkatkan kecepatan ya karena bebannya naik itu juga merupakan gangguan sehingga bisa menyebabkan terjadinya kondisi gangguan. Yang kedua adalah gangguan daya balik atau power reverse. Generator berfungsi sebagai motor. Nah, ini seringkali terjadi. Apabila ya generator itu tidak bisa sinkron dengan grid, maka generator itu akan berubah menjadi motor. Nah, ini efeknya sangat berbahaya. Karena harusnya dia mensuplai, dia malah justru minta daya dari grid. Dari sistem interkoneksi. Ini bahaya. Karena apa? Dari satu sisi prime mover masih berputar. Padahal grid juga nanti akan memutar generator. Sehingga nanti akan terjadi tabrakan. Sehingga nanti bisa menyebabkan potensi bahaya. Sehingga di sini nanti harus diproteksi. Baik gangguan di turbin, gangguan di power reverse harus diproteksi. Yang ketiga adalah gangguan kehilangan medan eksitasi. Nah, ini kemarin sudah kita bahas yang namanya pembangkit tenaga listrik pada umumnya menggunakan mesin sinkron. Nah, mesin sinkron itu nanti kalau Anda mau membahas tentang mesin sinkron, Anda nanti bisa lihat mata kuliah mesin listrik ya. Pokok bahasan tentang mesin sinkron, di situ ada generator sinkron dan ada motor sinkron. Anda nanti bisa lihat video ya tentang motor sinkron maupun generator sinkron. Nah, salah satu prinsip kerja dari generator sinkron itu adalah dia membutuhkan medan eksitasi. Nah, eksitasinya menggunakan sumber DC pada rotornya. Nah, apabila di sini eksitasinya hilang, sehingga generator akan mengalami gangguan. Yang berikutnya adalah gangguan keseimbangan. Nah, biasanya nanti di trafo, di generator itu nanti akan ada relay diferensial ya yang untuk mendeteksi keseimbangan arus yang melewati sebuah peralatan. Nah, apabila di sini ada ketidakseimbangan antara ya di satu sisi dengan sisi yang lain, maka akan memunculkan potensi bahaya. Sehingga ini harus diproteksi dengan diferensial relay. Yang berikutnya adalah gangguan hubung singkat. Contohnya rotor terhubung singkat ke tanah. Nah, ini bisa menyebabkan arus hubung singkat yang besar dan juga bisa mengakibatkan kenaikan tegangan. Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga ini harus dihilangkan ya melalui peralatan proteksi. Yang berikutnya adalah tegangan lebih.
Nah, ini tegangan lebih berbahaya bagi isolator. Karena apabila tegangan berlebih, maka isolatornya kemungkinan tidak akan mampu menahan tegangan lebih pada waktu yang lama. Sehingga tegangan lebih harus diproteksi dengan peralatan-peralatan proteksi. Yang berikutnya hubung singkat, ya, beban lebih dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang terjadi pada pembangkit listrik. Nah, gangguan-gangguan ini nanti kita akan bahas, ya, penyebabnya apa. Ya, nanti akan kita bahas secara umum, ya. Yang berikutnya adalah gangguan pada saluran transmisi. Jadi saluran transmisi itu seringkali mengalami gangguan, baik yang udara, bawah tanah maupun bawah laut. Yang pertama, gangguan dari alam. Apa gangguan dari alam? Yang pertama petir. Ya. Indonesia termasuk negara yang jumlah hari guruhnya termasuk besar. Sehingga kemungkinan frekuensi petir itu cukup sering. Nah, apabila sistem tidak diproteksi dengan baik, ya, maka bisa terkena sambaran petir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk khusus masalah petir, nanti Anda bisa lihat video kuliah saya tentang sistem pentanahan dan proteksi petir. Nanti silakan lihat di video kuliah itu, supaya nanti Anda bisa membahas, belajar tentang sistem proteksi petir yang ada di jaringan maupun yang ada di bangunan. Yang kedua adalah angin puting beliung. Ini akan mengganggu, ya, sistem transmisi udara. Ini seringkali terjadi, ya. Yang ketiga banjir. Indonesia termasuk langganan banjir, terutama Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Kalimantan Selatan. Hampir semua kota-kota besar di Indonesia itu mengalami masalah banjir. Yang berikutnya tanah longsor. Nah, ini adalah bahaya sekali, ya. Saluran transmisi apabila kena ini ya cukup berbahaya. Yang berikutnya adalah gangguan pohon tumbang yang menimpa saluran transmisi. Nah, sehingga di sini perlu ada right of way atau jarak aman. Pohon-pohon jangan sampai seperti ini, ya. Ini dekat sekali dengan saluran transmisi maupun jaringan distribusi. Yang berikutnya gangguan alat berat. Nah, ini seringkali kadang-kadang di pembangunan itu menggunakan alat-alat berat yang beroperasinya seperti ini. Ini sangat berbahaya. Dan ini bisa mengganggu sistem tenaga listrik. Karena di dalam sistem tenaga listrik itu ada medan magnet. Nah, alat berat ini kan terbuat dari logam. Sehingga di sini nanti dia akan ketarik, ya. Akan tarik. Sehingga nanti bisa menimbulkan hubung singkat. Yang berikutnya adalah gangguan galian yang menimpa kabel transmisi bawah tanah. Ini di kota-kota besar, ya, di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bandung, ya, yang banyak menggunakan instalasi listrik bawah tanah. Baik pada saluran transmisi utama maupun transmisi untuk yang sekunder, ya. Berikutnya kalau yang di bawah laut itu ada masalah jangkar kapal. Kalau di udara nanti ada gangguan binatang, ya, burung, monyet. Kalau di bawah tanah ya hiu, ikan-ikan besar yang mengganggu kabel, ya. Kalau yang di bawah tanah ya binatang-binatang yang mengerat dan lain sebagainya. Yang berikutnya gangguan pencurian dan sabotase. Nah, di Indonesia termasuk cukup tinggi di sini. Terutama ini kabel-kabel netral dan kabel ground. Karena ini tidak berbahaya. Kabel netral dan kabel ground, ya, ini seringkali menjadi objek pencurian. Terutama di daerah-daerah yang sepi, ya, karena kabel lumayan, ya, harganya cukup mahal. Dan gangguan-gangguan yang lain. Ini di saluran transmisi. Nah, ini ilustrasi contoh, ya, gangguan pada saluran transmisi, ya, di mana di sini pohon tumbang dan mengenai saluran transmisi. Nah, ini bisa mengakibatkan potensi bahaya. Masih ingat, ya, kejadian pada tahun 2019 bulan Agustus, di mana ada pohon sengon yang tumbang, menyebabkan sistem tenaga listrik Jawa Bali sebagian besar mengalami blackout.
mati total, terutama di Jakarta dan Jawa Barat, lebih dari 12 jam. Nah, ini akan parah sekali akibatnya apabila listrik mati lebih dari 12 jam. Nah, sehingga di sini gimana? Ini harus dijaga right of way atau ROW. ROW, right of way atau jarak aman. Jadi harusnya ya pohon-pohon ini jarak amannya di sini. Jadi umpama dia jatuh, dia nggak akan kena saluran transmisi. Ini juga di sini. Apabila nanti tumbuh besar, ya nanti harus dipotong. Jangan sampai nanti menimbulkan gangguan seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah gangguan pada jaringan distribusi. Nah, pada jaringan distribusi hampir sama dengan pada jaringan transmisi. Yang pertama gangguan alam ya, kalau yang udara ya ada petir, ada angin, ada puting beliung, ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ya ini belum saya tulis gempa bumi, dan bencana-bencana alam lainnya. Indonesia termasuk ada semua. Petir banyak, angin puting beliung sering, banjir itu musiman hampir tiap tahun ya, tanah longsor juga sering ya. Gempa bumi juga sering, ya, tsunami juga ada, lengkap Indonesia. Ya. Berikutnya ada gangguan pohon tumbang tadi sama ya, ada gangguan alat berat juga, ini sama di jaringan transmisi maupun distribusi, galian bawah tanah juga sama, bawah laut juga sama ya. Ini saya kira untuk di distribusi dengan transmisi hampir mirip. Nah ini kalau kita bisa lihat di distribusi ini kadang-kadang ada muncul ini layang-layang. Anak-anak bermain layang-layang. Kalau dulu bermain layang-layang, sekarang bermainnya bukan layang-layang, yaitu apa? Drone. Ini sangat berbahaya. Sehingga nanti harus diperhatikan ya, layang-layang dan drone itu harus dijaga dengan baik. Yang kedua adalah jaringan transmisi yang dekat dengan rumah. Nah, ini harus dijaga. Seringkali perbaikan rumah itu menimbulkan korban. Ya karena apa? Kabelnya ada di atap rumah persis. Kadang-kadang ya tidak sengaja terjadi ya gangguan. Yang berikutnya ini di panel. Kadang-kadang ya tidak ada penghalang, tidak ada proteksi sehingga memunculkan bahaya. Berikutnya ini pekerjaan galian. Ini seringkali galian ini menimbulkan potensi bahaya pada apa? Gangguan pada sistem distribusi maupun transmisi bawah tanah. Nah, ini tadi rumah yang di dekat ini ya. Ini papan-papan reklame ya, ini seringkali kalau kita lihat di perkotaan, di Jogja banyak sekali papan reklame yang tingginya itu mendekati dengan jaringan distribusi. Ini kalau ada hujan sering jatuh, ya, apalagi kalau hujannya ada angin puting beliung, ya. Ini alat-alat berat maupun truk-truk yang tinggi yang seringkali kadang-kadang melewati batas ketinggian sehingga mendekati ketinggian dari jaringan distribusi. Ini cukup berbahaya. Pohon-pohon ya dekat dengan jaringan distribusi, orang bakar sampah di dekat situ ya. Antena parabola yang dekat dengan jaringan listrik ya. Kendaraan-kendaraan yang mempunyai ketinggian cukup signifikan sehingga mendekati ketinggian jaringan distribusi ini cukup berbahaya ya. Ini untuk instalasi listrik di rumah ya kadang-kadang juga berpotensi bahaya dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa potensi gangguan yang bisa terjadi pada jaringan distribusi. Nah, ini contoh ya gangguan pada jaringan distribusi. Ini gangguan pada distribusi bawah tanah. Nah, ini galian-galian yang tidak ditata dengan baik ya kadang-kadang ini bisa kena ini. Kalau kena putus. Kalau putus ya maka akan terjadi gangguan. Nah, ini banjir. Nah, ini hati-hati pada saat banjir di sini ya. Karena pada saat banjir di sini ya, maka ya panel-panel listrik di sini ya bisa mempunyai tegangan yang tidak sama dengan netralnya sehingga kadang-kadang tiang-tiang listrik juga mempunyai perbedaan tegangan yang cukup signifikan dengan tanah. Sehingga nanti bisa menghantarkan energi listrik bagi yang memegangnya, sehingga harus hati-hati. Nah, yang ini petir ya, yang menyambar di sini, yang menyambar transmisi maupun distribusi, sehingga nanti harus ada peralatan proteksi dengan baik. Ini beberapa ya gangguan pada jaringan trafo ya, yang meledak, ini trafo meledak.
Penyebabnya apa? Bisa karena internal panas ya. Bisa karena minyak trafo sebagai pendingin dan isolasinya itu sudah jelek ya, sehingga tidak mampu menahan panas sehingga dia meledak. Ini sering kali terjadi, baik yang di atas tiang maupun yang di bawah ya, yang permanen. Nah ini yang di instalasi konsumen, ini sering terjadi gangguan. Penggunaan beban yang melebihi dari kapasitas. Ini kemampuannya misalkan hanya 16 ampere, arusnya beban itu diisi sampai lebih dari 16 ampere. Sehingga apa? Panas. Karena panas dia akan meleleh. Sehingga akan terjadi percikan api, sehingga bisa terjadi kebakaran. Atau seringkali kita menggunakan peralatan yang tidak standar. Tertulisnya 16 ampere. Baru diisi 10 ampere, ini udah panas. Karena bahannya tidak standar. Nah ini harus hati-hati. Ya ini adalah penyebab-penyebab terjadinya gangguan. Nah ini pada instalasi konsumen ya ini kita bisa lihat kebakaran yang diakibatkan karena listrik ya. Ini ada akibat dari sistem instalasi yang tidak standar. Ini sama ya gangguan pada instalasi listrik di konsumen. Ini panel listrik terbakar. Ini ya panel listrik yang kebakar. Apa penyebabnya? Ya, banyak sekali penyebabnya. Ya. Nanti kita akan bahas. Nah, kalau kita lihat gangguan-gangguan tadi di dalam sistem tenaga listrik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gangguan yang bersifat internal dan yang kedua yang berasal dari luar atau eksternal. Apa gangguan yang disebabkan dari dalam sistem itu sendiri? Ya. Jadi gangguan internal adalah gangguan yang disebabkan dari dalam sistem. Contohnya apa? Overload. Ya, overload. Beban lebih. Karena sistemnya tidak mampu. Karena beban lebih maka dia panas. Karena panas maka dia akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Yang kedua terjadi overcurrent. Ya ini berarti kalau terjadi overcurrent mesti ada flashover. Konslet. Ya, instalasi listriknya mungkin ada kabel yang putus, ada kabel yang antara fase dan netral terhubung, ada kabel yang lecet ya, ada isolator yang retak dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah keausan peralatan. Peralatannya udah aus tadi ya. Tidak mampu menahan arus 16 ampere, tidak mampu menahan arus 100 ampere, tidak mampu menahan arus 300 ampere, tidak mampu menahan tegangan 220 volt. Kenapa? Karena sudah aus. Setiap peralatan lama-lama akan terjadi aus. Yang berikutnya spark over dan flash over. Jadi spark over itu ya percikan api listrik ya. Apabila kita seringkali menyalakan saklar itu kan terjadi lompatan api listrik. Kalau flash over sudah terjadi yang lebih besar lagi ya. Peralatan meledak juga bisa terjadi gangguan-gangguan ya yang disebabkan oleh internal. Nah, yang kedua adalah gangguan yang disebabkan dari luar. Apa penyebab dari luar? Yang pertama tadi alam. Alam itu bisa macam-macam, bisa petir ya, bisa gangguan gempa, banjir, gangguan puting beliung ya, gangguan apa namanya? Tanah longsor dan lain sebagainya. Yang kedua petir tadi ya, ini gangguan luar, binatang. Ini yang sering kali kadang-kadang binatang itu burung tempel di kabel ya, memakan kabel sehingga kabelnya terkelupas, sehingga nanti burungnya menyentuh dua kabel sehingga terjadi short. Ular melilit dua penghantar, ini sering kali terjadi. Terus tikus ya, seringkali di panel-panel ya, itu seringkali menjadi penyebabnya. Terus semut ya, peralatan-peralatan sering menjadi sarang semut sehingga menjadi potensi terjadinya gangguan. Pohon ya, ini seringkali baik pohon tumbang ataupun daun yang jatuh atau pohon yang basah itu menyebabkan terjadinya gangguan. Yang berikutnya sabotase dan human error. Ya, ini banyak
sumber-sumber ya gangguan yang disebabkan dari luar. Nah, yang kedua berdasarkan hilang dengan sendirinya ya, gangguan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan yang sifatnya temporer dan gangguan yang sifatnya permanen. Apa yang dimaksud dengan gangguan temporer? Gangguan temporer itu adalah gangguan yang hilang dengan sendirinya. Jadi nanti gangguannya itu akan hilang dengan sendirinya. Contoh misalkan sambaran petir. Sambaran petir tidak langsung ya, yang merambat sehingga menyebabkan terjadinya flashover pada isolator. Sehingga nanti dengan adanya tegangan lebih, circuit breaker itu akan open atau kerja, mengamankan. Nah, biasanya nanti untuk gangguan-gangguan yang sifatnya temporer itu dapat dipulihkan dengan peralatan yang namanya auto recloser. Auto recloser itu ya sebenarnya CB yang diset nanti dia secara otomatis begitu nanti dia open, dia akan menutup sendirinya. Selama 1 menit dia akan menutup otomatis. Apabila gangguannya masih ada, nanti dia trip lagi, 1 menit lagi dia akan on lagi. Apabila masih ada, dia akan mati lagi. Kalau sudah 3 kali kok trap-trip ya berarti itu gangguan permanen. Yang kedua penyebabnya bisa karena terjadi gangguan surja hubung. Pada saat kita menghidupkan motor, akan terjadi lonjakan arus. Arus akan naik ya, e-starting motor. Yang bisa naik menjadi 7 kali dari I nominal. Sehingga ini menyebabkan potensi bahaya. Potensi terjadinya gangguan. Nah, oleh karena itu nanti ya ada metode bagaimana cara start motor dengan baik. Nanti silakan bisa lihat video kuliah saya yang berkaitan dengan mesin listrik ya, terutama pokok bahasan motor listrik, motor induksi. Bagaimana caranya kita menstarting motor agar tidak menimbulkan potensi gangguan. Yang berikutnya adalah gangguan drop tegangan motor. Apabila kita menghidupkan motor atau beban-beban yang induktif lainnya, maka akan terjadi drop tegangan. Karena tadi arusnya sangat besar, maka drop tegangannya dikalikan. Drop tegangan delta V sama dengan I start dikalikan Z. Karena I startnya besar, maka ya drop tegangannya juga cukup besar. Nah, sehingga ini harus diantisipasi. Nah, yang kedua adalah gangguan permanen. Gangguan permanen adalah gangguan yang tidak hilang. Nah, bagaimana cara pemulihannya? Ya harus dilakukan melalui perbaikan. Contoh misalkan gangguan di transmisi, SUTT maupun SUTET yang terputus ya, maka dia nggak akan bisa nyambung sendiri. Atau isolatornya pecah, dia nggak mungkin bisa otomatis baik sendiri. Atau trafonya terbakar, kapasitornya meledak, ya nggak bisa otomatis baik sendiri. Maka ini harus diperbaiki. Ini gangguan yang sifatnya permanen. Nah, jenis gangguan secara elektrikal itu dapat kita bedakan menjadi yang pertama adalah gangguan beban lebih atau overload. Ini contoh ya, ini seringkali overload. Kenapa kok terjadi overload? Ya karena mungkin salah desain. Ya. Karena harusnya bebannya maksimal 100 ampere, kita operasikan lebih dari 100 ampere. Overload. Nah, ini berpotensi bahaya ya. Yang kedua, hubung singkat. Terjadi short. Baik hubung singkat 1 fase maupun 3 fase. Sehingga nanti bisa menimbulkan ya arus urutan positif, urutan negatif dan urutan nol. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya ya. Yang berikutnya tegangan lebih. Tegangan lebih bisa disebabkan karena petir maupun karena surja hubung atau switching. Yang berikutnya adalah frekuensi lebih maupun kurang. Yang berikutnya adalah gangguan stabilitas. Ini yang kalau kita tinjau dari sisi listrik ya. Nah, penyebab-penyebab dari gangguan ini apa sih sebenarnya? Nah, penyebabnya dalam gangguan ini yang pertama adalah kesalahan desain.
ketidaksesuaian desain. Harusnya desainnya menggunakan bawah tanah, kita menggunakan udara. Karena pertimbangan ekonomis, kalau bawah tanah mahal, kita pakai udara. Nah kalau udara ya nanti ya jelas, kalau di lokasinya banyak gangguan, ya gangguannya mesti banyak. Atau kesalahan desain karena memang desainnya harusnya menggunakan spek tertentu, tetapi karena kondisi lapangan sehingga tidak sesuai dengan desain. Sehingga desainnya menjadi tidak baik ya. Yang kedua bisa karena pemilihan material. Ini seringkali pemilihan material menjadi sebuah permasalahan ya. Yang ketiga proses pembuatan atau proses instalasinya. Proses pengerjaan ya. Proses pemasangan. Ini seringkali pemasangannya asal. Nyambung kabel asal, tidak diperhatikan kekencangannya. Ya. Berikutnya adalah masang saklar asal. Yang disaklar adalah netralnya, bukan fasenya. Nah ini salah ya. Masang stop kontak juga asal. Sebelah kiri itu netral. Sebelah kanan fase. Nah ini juga tidak standar ya. Masang instalasi listrik RST-nya kode warnanya beda ya, tidak standar. Ini juga permasalahan ya. Yang berikutnya kesalahan operasi. Operasinya tidak baik. Ya, seringkali di dalam menjalankan kita tidak baik. Harusnya startingnya kita menggunakan Y delta, kita langsung pakai DOL, direct online. Sehingga ya arus startingnya besar. Harusnya pakai soft start, itu tidak pakai soft start. Nah ini kesalahan dari operasi. Bisa juga dari desainnya yang keliru. Berikutnya adalah kesalahan pemeliharaan. Sistem yang tidak dipelihara dengan baik, ya maka dia akan bisa menyebabkan sering munculnya gangguan. Yang berikutnya kesalahan manusia yang, nah ini nggak yang faktor alam ya tentu saja mesti banyak terjadi ya faktor alam ya baik tadi ya baik bencana binatang ya dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa faktor-faktor penyebab. Nah kalau kita lihat jenis penyebab kerusakan itu kerusakan yang diakibatkan karena gangguan bisa terjadi karena stres elektrikal ya karena over voltage ya baik arus maupun tegangannya over ya, over current dan over voltage. Yang kedua stres mekanik. Ada tarikan, puntiran, gesekan ya. Ada stres thermal, ada hotspot atau overheating, ini menyebabkan terjadinya kebakaran. Atau chemical, oksidasi, ya, korosi atau dissolve gas ini pada trafo ya. Korosi ini sebenarnya pada saklar, pada stop kontak, pada basing ya dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah ini. Nah, bagaimana cara mengatasi gangguan ya? Cara mengatasi gangguan itu ada dua. Yang pertama adalah mengurangi terjadinya gangguan. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan peralatan yang dapat diandalkan. Memilih spesifikasi yang tepat dan desain yang baik ya. Pemasangan harus benar ya. Baik, benar, sesuai dengan standar. Ini kalau di instalasi listrik yang udara, baik itu jaringan distribusi maupun transmisi, ya, penebangan pohon, ya. Yang berikutnya adalah operasi dan pemeliharaan yang baik. Nah, yang kedua adalah mengurangi akibatnya. Caranya gimana? Ya, kalau terjadi gangguan, arusnya harus dikurangi, jangan terlalu tinggi. Yang berikutnya adalah melepas bagian sistem yang terganggu. Caranya dengan menggunakan peralatan proteksi, pakai CB, ya, pakai relay dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan pola load shedding. Nanti akan kita bahas apa itu pola load shedding. Atau bisa juga menggunakan sistem islanding ya, atau splitting. Berikutnya dengan menggunakan peralatan proteksi yang mempunyai kecepatan ya supaya menghindari terjadinya gangguan instability ya. Nah, berkaitan dengan gangguan itu kaitannya nanti dengan sistem proteksi. Karena kalau gangguan tidak diproteksi maka akan menyebabkan bahaya. Baik bahaya bagi alat maupun bagi peralatan. Nah, tujuan proteksi itu adalah apa? Menurut ANSI dan IEEE, tujuan proteksi ada 3, yaitu mencegah kecelakaan,
yang kedua meminimais kerusakan pada peralatan, dan yang ketiga membatasi durasi pemadaman listrik. Nah, peralatan proteksi ada utama dan ada peralatan proteksi yang lain. Yang utama yang penting itu adalah circuit breaker, ya, fuse, dan relay proteksi. Yang untuk peralatan lainnya ada ELCB, itu untuk keselamatan manusia. Ada arrestor, ya, untuk menghindari dari tegangan lebih, petir, ya. Ada disconnecting switch, ya, untuk isolasi. Ada LBS, itu untuk isolasi juga. Ada earthing switch untuk keamanan, dan peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, ini untuk jenis circuit breaker, ya, ada 6 jenis. Ini yang untuk tegangan rendah, MCB, MCCB. MCB itu sampai 60 ampere, 1 sampai 60 ampere. MCCB itu sampai 600 ampere, ya. ACB sampai ya berapa, seribuan, ya, ribuan ampere. Nah, untuk ACB dia bisa untuk tegangan rendah yang dilengkapi dengan relay. Kalau MCB dan MCCB dia tidak dilengkapi dengan protective relay. Untuk ACB dia dilengkapi dengan relay, ya. Yang berikutnya ada OCB, ini khusus untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi, ya. Oil circuit breaker, ya. Ada VCB vakum, ini tegangan menengah dan juga tegangan tinggi. Dan juga ada GCB, gas circuit breaker. Nah, gas yang paling banyak digunakan adalah apa? SF6CB, sulfur hexafluoride. Nah, ini kalau kita lihat, ini MCB, MCCB, ya, ACB, OCB, VCB, dan GCB. Ini adalah beberapa untuk jenis circuit breaker. Yang berikutnya adalah fuse atau sekring. Nah, bedanya apa sih circuit breaker dan fuse? Kalau circuit breaker itu dia bisa untuk memproteksi dua. Yang pertama dari beban lebih, yang kedua dari arus lebih. Beban lebih itu adalah untuk pembatas daya, sedangkan arus lebih adalah hubung singkat. Nah, sedangkan untuk fuse itu hanya untuk memproteksi arus hubung singkat. Prinsipnya kalau di fuse menggunakan elemen lebur. Jadi elemen lebur ini kalau dilalui arus yang melebihi nominalnya, maka dia akan putus. Jadi sekali pakai, fuse sekali pakai. Walaupun fuse di rumah itu ada yang fuse otomatis, ya, yang kalau putus dia bisa di-on-kan lagi. Nah, penggunaan fuse sekarang di rumah mulai tergantikan dengan circuit breaker, ya. Karena sebenarnya circuit breaker itu bisa untuk mengamankan dua tadi, ya. Bisa dari beban lebih maupun hubung singkat. Sedangkan untuk fuse itu hanya untuk hubung singkat aja. Nah, yang ketiga adalah untuk pengaman relay proteksi. Nah, relay proteksi selalu berhubungan dengan circuit breaker. Jadi di sini relay, ya, relay proteksi dia punya sensor yang mendeteksi nanti arus yang lewat. Di sini arusnya nanti dimasukkan lewat CT, ya. Nah, nanti dia akan mendeteksi kalau tegangannya dia nanti lewat PT. Setelah itu nanti apabila ada arus lebih, ya, dari setting, dia nanti akan memerintahkan circuit breaker untuk mentripkan circuit breaker di situ. Nah, untuk relay ini diproteksi di generator, nanti bisa dilihat materi kuliah saya khusus mengenai proteksi generator. Ini untuk di generator, tadi sudah saya sebutkan, ya, gangguan-gangguannya. Ini ada beberapa device, ini yang namanya ANSI code. Anda harus hafal ini sebagai calon engineer, calon teknisi di bidang listrik. ANSI code ada 1 sampai 96. Kalau di generator yang paling banyak digunakan itu adalah device 32, yaitu adalah power reverse, ya. Yang kedua adalah 40, itu untuk loss of excitation. 46 itu untuk negative sequence delay. 51 itu untuk overcurrent. 51 GN itu untuk ground fault. 59 over voltage. 60 itu untuk voltage balance. 87G itu untuk diferensial. Kalau GG itu adalah ground relay, ya, diferensial sama-sama. 86 itu untuk lockout relay. Nah, ini contoh modelnya. Nah, di trafo, ya, di trafo ada beberapa peralatan proteksi untuk proteksi utama maupun backup,
ya. Di sini kita bisa lihat yang pertama gangguan hubung singkat. Itu nanti bisa diproteksi dengan menggunakan differential relay REF. Bisa juga nanti dengan menggunakan relay mekanik, relay buhul, relay tangki tanah, dan relay tekanan lebih. Untuk backupnya nanti bisa pakai OCR, overcurrent relay, maupun GFR, ground fault relay. Yang kedua adalah gangguan hubung singkat di luar daerah pengamanan trafo. Nah, proteksinya nanti pakai OCR, GFR, maupun SBEF. Backupnya sama ya, OCR dan GFR. Yang ketiga adalah beban lebih. Itu nanti pengamanannya pakai relay suhu, pakai thermal, pakai TOR, thermal overload relay ya. Backupnya nanti pakai OCR. Yang keempat, gangguan sistem pendingin, itu nanti pakai relay suhu juga. Yang kelima itu gangguan pada OLTC, itu nanti proteksinya pakai relay Johnson dan relay tekanan lebih. Ini relay mekanik ya. Dan yang keenam itu tegangan lebih nanti pakai OVR dan pakai lightning arrestor. OVR adalah over voltage relay. LE itu adalah lightning arrestor. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk single line diagramnya, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini untuk bus 150 kV atau 70 kV ya. Di sini nanti ada trafo. Ini hubungan vektor grupnya adalah bintang, bintang-bintang, Y0 ya. Karena untuk hubungan ada bintang maupun segitiga. Nah, di sini ada beberapa proteksi 87NP, 87T ya, 50, 51 dan lain sebagainya. Nah, Anda harus hafal ANSI code-nya di sini supaya nanti Anda bisa paham. Yang berikutnya di motor listrik. Nah, motor listrik pengamanannya pakai apa? Pakai circuit breaker, pakai fuse, pakai TOR, pakai GFR, pakai stall protection relay, pakai lockout relay, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya untuk materi gangguan pada sistem tenaga listrik ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.